Shalom, jemaat Tuhan kategori kaum istri. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan naikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami boleh terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan mulai, Tuhan, setiap pujian kami kiranya berkenan di hati-Mu, jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa dalam pemahaman Alkitab malam hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan biar roh-Mu yang kudus menerjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan kepada semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama peroleh berkat dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita akan belajar teladan kepemimpinan Nehemia. Kitab Nehemia kerap dijadikan acuan pembelajaran tentang bagaimana menjadi pemimpin yang ideal. Dalam pasal 5 dari kitab Nehemia ini kita melihat ada beberapa kualitas kepemimpinan Nehemia yang layak untuk diteladani. Yang pertama, pemimpin harus memberi telinga untuk orang-orang yang dipimpinnya. Di Nehemia pasal 5 ayat yang ke-6 berkata, "Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu." Seorang pemimpin memang memiliki jabatan tinggi, tapi itu bukan menjadi alasan untuk ia tidak berada di bawah bersama orang-orang yang dipimpinnya. Nehemia bersedia turun ke bawah dan mendengarkan suara rakyatnya sehingga ia tahu permasalahan yang sebenarnya. Edgar Watson Howe berkata, "Tidak seorang pun mau mendengarkan kita bicara kalau ia tidak tahu bahwa selanjutnya adalah gilirannya untuk berbicara." Artinya, di mana saja kita akan menemukan orang yang lebih senang berbicara daripada menjadi pendengar yang baik. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang hukum membangun hubungan, bahwa lebih baik banyak mendengar daripada berkata-kata. Amsal 10 ayat 19 berkata, "Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi." Kalau kita mau mencermati, maka kita akan menemukan kebenaran bahwa kita tidak akan belajar apapun jika kita terus berbicara dan tidak memberi kesempatan orang lain berbicara. Setidaknya ada beberapa manfaat yang kita dapatkan jika kita mau mengembangkan seni mendengar dengan baik. Yang pertama, dengan mendengar kita sedang mengembangkan kemampuan untuk menghormati orang lain atau sesama. Sikap menghormati tercermin ketika kita dengan baik mendengarkan orang yang berbicara dengan kita. Bayangkan saja jika kita berbicara dan lawan bicara kita sibuk memainkan handphone dan membuka-buka buku atau melakukan kegiatan lain, apakah semua itu menunjukkan bahwa ia menghargai dan mendengarkan apa yang kita bicarakan? Orang yang menghargai sesamanya akan memberi perhatian kepada orang yang sedang berbicara kepadanya. 2. Dengan mendengar kita membangun hubungan yang baik dengan sesama. Jika kita mampu menjadi pendengar yang baik, maka kita akan membangun hubungan yang akrab dengan banyak orang. Orang akan membuka diri karena ia menemukan orang yang dibutuhkannya, yaitu kita yang siap dan mau mendengarkan dengan baik. Ketiga, dengan mendengar kita sedang membantu sesama. Setidaknya jika kita tidak mendapat manfaat untuk diri sendiri, kita sudah membantu sesama dengan memberi nasihat atau solusi yang dibutuhkan sesama kita. Ketika kita mendengarkan, maka itu juga bisa menjadi peluang untuk kita mendapatkan ide-ide yang baik. Tuhan memberikan 2 telinga kepada kita, karena Tuhan tahu kita perlu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Keteladanan Nehemia yang kedua, pemimpin harus memiliki hikmat dan pertimbangan yang masak dalam membuat keputusan. Nehemia 5 ayat 7 berkata, "Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat
para pemuka dan para penguasa, kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Nehemia menjadi sangat marah ketika melihat beberapa orang-orang kaya Yahudi mengambil riba dan menekan sesama orang Yahudi. Namun ia tidak menjadi emosi dan kehilangan kontrol. Sebaliknya ia berpikir masak-masak untuk mengambil keputusan yang tepat. Keteladanan Nehemia yang ketiga, pemimpin harus berani mengambil keputusan. Ayat 8 sampai 13 dari Nehemia pasal yang ke-5. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Ayat 10, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum kepada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka pada hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah demi bahwa mereka akan menepati janji mereka. Ayat 13, juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Banyak pemimpin tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, tapi tidak cukup punya keberanian untuk melakukan eksekusi. Nehemia jelas pemimpin yang sangat berani. Ia berpihak pada rakyat dan berani menghadapi para pemuka dan penguasa yang menindas rakyat. Resikonya ia bakal dimusuhi dan bisa saja digulingkan oleh orang-orang yang berduit pada zaman itu. Tapi keputusan Nehemia tidak goyah. Nehemia memerintahkan kepada para penguasa dan pemuka untuk menghapuskan hutang rakyat dan mengembalikan ladang, kebun, dan rumah yang mereka sita. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka pada hari ini juga kebun anggur, kebun zaitun, rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, sejatinya pemimpin yang berpihak pada orang kecil atau wong cilik ini langka. Nehemia adalah salah satu pemimpin yang tergolong langka itu. Kemudian yang keempat, keteladanan Nehemia harus bersedia, pemimpin harus bersedia berkorban. Di ayat 14 sampai ayat yang ke-19 saya baca. Nehemia 5 ayat 14 sampai 19. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta. Jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil bagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat membebankan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun
Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ayat 19, ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai bupati semestinya Nehemia berhak untuk mengambil haknya sebagai bupati, tapi ia tidak melakukannya. Mengapa? Nehemia tidak mau membebani rakyat. Ayat 18. Beda dengan bupati-bupati sebelumnya yang bahkan memeras dan semena-mena terhadap rakyat. Jika kita seorang pemimpin, apakah kita juga menjadi pemimpin yang bersedia berkorban bagi orang-orang yang kita pimpin? Paulus juga pernah berkata dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-9, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Teladan yang baik diberikan oleh pemimpin-pemimpin rohani dengan tidak memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk mengambil keuntungan bagi dirinya. Seperti Rasul Paulus, dia mengerti kondisi jemaat yang dilayani, sehingga Rasul Paulus mengambil keputusan untuk bekerja supaya dapat memenuhi kebutuhannya. Dia rela mengorbankan tenaga dan waktunya demi jemaat. Dari sini kita melihat bahwa pemimpin harus peka terhadap kebutuhan jemaat. Kalau pemimpin belum bisa membantu beban jemaat, setidaknya pemimpin tidak menjadi beban bagi jemaat. Kita semua adalah pemimpin. Meski bukan pemimpin gereja, setidaknya pemimpin dalam keluarga dan seterusnya. Mari kita berusaha Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hidup ini terus menjadi berkat. Terus hidup kita ini bisa diteladani untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar malam ini. Roh Kudus penolong itu memampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan seperti apa yang sudah kami dengar dari kebenaran firman-Mu, agar hidup kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi hidup kami jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu, dan malam ini kalau sebentar kami beristirahat, biar kami beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Besok pagi kami boleh bangun dengan roh, jiwa, dan tubuh yang sehat, dan kembali kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.